Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul 'adli wa ijtinabiz zulmi fil mu'amalah. Bayanul 'adli menjelaskan tentang adil ya. Bayanul 'adli menjelaskan tentang adil wa zulmi lan zalim. Apa nih? Apanya? Coba itu lagi. Ya, itu tuh. Bayanul zulmi ya, si volumenya ya. Volumenya di apa? Di pasno. Ikunya diperkecil. Trouble tambah dikit sama apa sama volumenya ditata sih biar volumenya datang dulu. Bayanul 'adli menjelaskan tentang adil wajtinabiz zulmi dan menghindari perbuatan zalim. Jangan terlalu keras-keras. Menjelaskan tentang adil wajtinabiz zulmi lan ngedoi ya, dikecilkan lagi wajtinabiz zulmi lan menjauhi kezaliman, kecilkan lagi fil muamalati ing dalam muamalah dalam hubungan kerja. Bayanul 'adli menjelaskan adil wajtinabiz zulmi lan menjauhi zalim fil muamalati ing dalam muamalah. Jadi dalam muamalah itu kata kuncinya adalah prinsip keadilan, yang kedua adalah menghindarkan dari perbuatan yang bersifat zalim. Zalim itu melakukan perbuatan yang melampaui batas, yang keluar dari hak dan kewajiban ya. Yang keluar dari batas-batas kewajaran, itu namanya zalim. Nah, muamalah itu prinsip dasarnya di situ, tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang bersifat zalim tadi. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang merugikan. Zalim di dalamnya termasuk merugikan. Jadi kalau bentuk muamalah itu betul-betul menjadi sesuatu yang bersifat pilihan ya, bukan, tidak ada ketentuan yang bersifat pasti atau bersifat detail ya, rigid gitu tidak. Tapi bentuk muamalah itu betul-betul menjadi pilihan, yang pilihan itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ya kalau pilihan itu berarti pertimbangannya tentu maslahah tadi ya. Maslahah itu kebaikan yang bisa diambil dari sebuah pilihan itu apa gitu. Jadi kalau dalam muamalah itu bersifat global atau umum yang menyangkut tentang prinsip dasar yang menyangkut tentang bagaimana kita melakukan. Tapi kalau ibadah itu memang detail, ya karena yang tahu bagaimana atau yang ngeresakno bagaimana ibadah itu dilakukan ya harus Gusti Allah. Salat itu kayak apa, ya bukan pilihan kita. Ibadah itu bersifat paket ya, bersifat doktrin atau bersifat paket, sehingga kita tidak boleh melakukan pilihan atau melakukan kreasi, inovasi dalam ibadah itu tidak ada. Yang namanya paket ya, subuh ya, sholat ya gitu,
Nah, subuh seperti itu. Puasa ya seperti itu, jadi nggak boleh makanya aturan dalam ibadah itu bersifat terperinci, bersifat detail. Berbeda dengan muamalah, kebalikannya. Muamalah itu yang diatur hanya pokok, hanya prinsip jual beli, yang penting tidak ada unsur menipu, barangnya bisa dilihat ukurannya gitu ya untuk sahnya, bisa diserah terimakan, tidak ada unsur horor, ya sudah. Bentuk jual belinya kayak apa silahkan, mau barter, mau pakai duit, mau pakai sistem jual beli online sebagainya, itu pilihan ya, pilihan. Yang terpenting tidak ada unsur yang bisa merugikan kepada salah satu pihak. Kalau jual beli merugikan kedua belah pihak kan namanya bukan jual beli ya. Pasti orang yang diuntungkan ya, sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari itu. Itu namanya jual beli. Jadi apa prinsipnya? Kalau dalam ibadah itu apa? Detail. Sifatnya apa? Paket apa pilihan? Apa paket itu? Ya sudah diatur kan? Kamu ngelakuin sholat, yang ngatur siapa sholat itu? Gusti Allah. Yang ngatur siapa? Jadi kalau dalam ibadah itu bersifat detail. Beda dengan dalam muamalah. Kalau muamalah kebalikannya, aturannya atau ketentuan itu bersifat global. Global itu umum. Kenapa? Karena kalau muamalah itu kan kondisional ya. Kalau ibadah tidak kondisional, ya manut apa sing dikersakno Gusti Allah. Sehingga di semua tempat itu sama itu. Yang namanya ibadah itu. Nah prinsipnya kalau dalam muamalah tadi tidak ada kezaliman, tidak ada unsur yang merugikan, itulah ya prinsip itu. Politik-politik itu kategorinya muamalah, politik budaya, pendidikan, ya. Yang berlaku atau yang ditetapkan yang menjadi prinsip pokok saja yang diambil. Makanya kalau dalam muamalah itu tidak ada bid'ah. Tapi kalau dalam ibadah itu muncul bid'ah. Paham ya? Dalam ibadah. Tapi seperti yang saya katakan, ibadah itu dalam pelaksanaannya juga punya keterkaitan dengan unsur yang non-ibadah, namanya adat itu. Adat itu kan pilihan yang lalu dilakukan secara berulang-ulang, itu lalu menjadi adat. Mendoakan orang mati, orang yang sudah meninggal itu ibadah, karena memang diperintahkan. Tapi cara mendoakan itu pilihan, cara. Mau bersama-sama, mau dipakai berapa hari, itu sudah adat. Adat pada caranya, paham ya? Tapi isinya apa? Ibadah. Isinya apa? Ibadah. Sedekah itu diperintahkan, ibadah namanya sedekah itu. Tapi karena di situ bersifat global, sama dengan mendoakan mayit, caranya kayak apa itu diserahkan ke kita, maka cara dari sesuatu hal yang diperintahkan yang berupa ibadah itu menjadi pilihan. Pilihan itu menjadi adat, ya, menjadi adat. Adat pun bisa menjadi ibadah, gitu ya. Jadi ada ibadah, sekali lagi kalau ibadah itu sesuatu yang diperintahkan, itu ibadah ya. Ada perintah, ada syariatnya, ada dawuh Gusti Allah, itu ibadah. Tapi kalau adat itu pilihan kita, yang memang kita dengan akal ini diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan
terhadap sesuatu yang perlu kita lakukan, itu namanya adat itu ya. Nah, kalau sudah berulang-ulang pilihan itu lalu kemudian menjadi kesepakatan, nah itu baru menjadi adat. Paham ya? Nek gak ngelakoni itu gak enak. Bahkan di Paido bisa setengah dihukum sama masyarakat. Kalau sudah sampai pada tingkat itu berarti sudah menjadi adat, jadi budaya. Paham ya? Nah, budaya itu melebihi hukum. Kalau sesuatu dilakukan berdasarkan aturan atau hukum, ya biasanya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Kudu diobrak-obrak terus gitu loh maksudnya itu. Tapi kalau sudah menjadi adat, itu sudah nurani yang bergerakkan. Oh, aku gak enak ya nih gak sholat duha. Gak enak ya karena sudah membiasakan sholat duha. Membiasakan itu berarti mengadatkan sesuatu yang berupa ibadah dijadikan. Gak enak ya aku nih gak maca Quran gitu ya, habis subuh gitu. Nah, sehingga adat itu menjadikan sesuatu yang semula aturan atau norma atau hukum itu lalu kemudian menjadi tidak terasa gitu ya, bahwa itu merupakan aturan. Kalau jadi ada itu kan pilihan, wong tahlilan itu kan terus gak usah dikongkon, gak usah pakai perda kan sudah bisa. Ada mau tahlilan dikasih perda terus kemudian bupati bikin instruksi gitu ya. Yang gak capek itu kan main perintah itu, tidak membudayakan. Capek dan mahal gitu, capek dan mahal. Orang tidak mau melakukan. Tapi tahlil masuk entek wakehku ya seneng wae gitu. Dungo itu berkati itu kan lumayan gitu kalau dihitung gitu ya. Tapi karena sudah menjadi panggilan, nah dan itu sudah menjadi panggilan jiwa. Ini orang ngunu gak enak gitu ya, nek gak ngunu gak iso gitu ya. Sehingga sesungguhnya bagaimana membangun kebaikan itu menjadi budaya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya atas sebuah kebaikan itu yang terpenting. Jangan kebaikan itu berada dalam norma saja gitu. Kalau kebaikan itu masih dalam norma itu masih terlalu berat, abot dan berbiaya mahal gitu. Resiko mahal. Terus bagaimana kita membangun sebuah adat atau budaya? Lebih dari contoh dan membiasakan. Lalu mengilmoni bahwa itu perlu dilakukan, perlu ini, perlu ini. Makanya kalau di NU itu kemampuan kiai membuat itu luar biasa itu ya. Ketika digeser menjadi struktur, menjadi sesuatu yang bersifat komando, organisasi ini tidak jalan gitu. Karena kekuatan adat dalam semua aspek yang menyangkut tentang agama itu sudah terlalu banyak gitu ya. Sekian. Jaurunan ngedekno sekolah itu sulit. Karena sentek gawe berkat. Duitnya habis dipakai berkat. Gawe kondangan, gawe selamatan, ya. Memang Muhammadiyah enggak, dia enggak punya adat. Makanya dia persi instruksi. Pasti komando gitu ya. Karena enggak punya adat, maka segalanya bisa urunan bisa tapi. Urunan untuk bikin sekolah itu lebih bisa. Tapi suruh bikin tahlil dia enggak bisa. Bikin berkat itu. Jadi podo dene gitu ya. Oh podo dene itu ya. Kalau podo gak ketepake gitu ya. Sing siji hobi banget urusan bawa berkat gitu ya. Geden-gedenan. Minimal wadahnya. Di Gresik itu wadahnya kan pakai timbuk kau wede itu. Yang isinya apa itu? Ya. Ini Zahir itu ya. Itu geden-gedenan itu kalau urusan apa? Berkat itu. Dan Jombang ini cilik-cilian bukan gede-gedean. Jombang ini cilik-cilian, simple katanya. Susi gak pakai berkat tapi pakai amplop. Berkatnya dibagi dalam bentuk mentahan. Mentahan itu ya gedang kan goreng dewi, telo kan goreng dewi gitu ya. Gak repot gitu ya. Kayak beras itu ya.
Itu selamatannya wong males itu hasilnya. Jadi adat itu jadi penting. Nah, adat itu dalam muamalah itu sangat dihargai. Bagaimana kita membangun sebuah sistem politik, membangun sebuah sistem budaya, membangun sebuah sistem institusi, itu persoalan yang bersifat pilihan dan diserahkan opo jari kita, gitu loh ya. Tidak perlu kita mencari dalil untuk ngurus manajemen, untuk ngurus sebuah institusi, untuk ngurus sebuah negara, itu gak perlu. Dari mana dalilnya? Ya, dalilnya yang pokok-pokok saja gitu ya. Jadi berkeadilan, tidak ada kezaliman, tidak ada eksploitasi, ya, tidak ada sesuatu yang membebani dan seterusnya. Pokok-pokoknya prinsip itu. Selebihnya silahkan untuk pilihan, diatur sendiri apa modelnya itu. SMP, sekolah itu ada SMP, ada Sanawi, ada Aliyah, ada SMA, ada perguruan tinggi. Itu budaya, itu sudah pilihan. Pilihan kita dalam membangun satu sistem pendidikan. Kalau perintah mencari ilmunya, itu ibadah agama. Karena memang jelas di sana diperintahkan utulubul ilma, boleh ilmu. Tapi kan umum, perintahnya itu kan umum. Ya dah, ilmu sing manfaat, ilmu sing maslahat, macam-macam ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi bentuk bagaimana kita membreakdown, menjabarkan dari sebuah perintah agama itu sudah persoalan adat itu. Nah, dalam muamalah itu seperti itu. Sehingga hukum Islam itu sangat-sangat fleksibel itu. Oke, ya, itu yang dimaksud dengan penjelasan yang pertama, bayanul adli wajtinabi dzulmi fil muamalah. Ya'lam annal muamalata qad tajri ala wajhin yashtamilu ala dzulmin. Ya'lam, ketahuilah annal muamalata, sesungguhnya muamalah iku qad tajri, terkadang berlaku apa muamalah ala wajhin, ing atase suatu cara, yashtamilu, yang mengandung apa wajhin, ala dzulmin, ing atase kezaliman. Yata'arradu bihil mu'amilu li sukhtillahi ta'ala wa hadha dzulmu yakni bima istadarra bihil ghair. Kezaliman itu pasti akan menimbulkan kerugian bagi orang yang diajak kerjasama atau melakukan hubungan muamalah itu. Wa huwa mutaqassimun ila ma yatimmu dararuhu, munqasimun ila ma ya'ummu dararuhu wa ila ma yakhussul mu'amil. Ya, bahaya itu dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada bahaya itu yang bersifat menyeluruh. Jadi pilihan dalam muamalah yang di situ menimbulkan resiko secara luas. Nanti ada yang secara khusus itu ya. Doror yang secara khusus. Oke, silakan. Ada yang tanya? Ayo Mas, tadi bicara apa? Muamalah. Hubungan sosial, hubungan antar sesama. Silakan, ada tanya? Kaitan dengan hukum ya. Artinya bisa jadi aktivitas berdasarkan ibadah itu berdasarkan kebudayaan, kebudayaan berdasarkan wilayahnya. Misalkan orang Jawa juga pakai, misalkan selawatannya pakai gamelan, terus dan lain sebagainya. Itu termasuk kita yang diperbolehkan seperti itu. Iya. Jadi kalau sepanjang itu cara, tidak apa-apa cara itu. Yang tidak boleh itu adalah membuat ya, yang tidak diperbolehkan untuk dibuat sendiri, kita buat-buat, tapi kita membuat-buat, itu yang menjadikan sesuatu itu kategorinya bid'ah. Ya. Tapi kalau sesuatu itu memang diberikan kebebasan kita, baca sholawat ya, semacam sholawat terserah kamu baca sholatnya.
Nabi mengajarkan salat aku itu kok iki, selebihnya ada salat macam-macam. Yang terpenting di situ ada memuji, mendoakan kepada Nabi ya. Jadi kalau dalam cara lalu menggunakan model hadroh, menggunakan model hadrahan itu ya, menggunakan banjari, qasidah itu silakan cara ya. Sepanjang cara itu tidak melanggar syariat itu boleh. Kata kuncinya itu adat itu yang penting malam yukhalifis syar'ah. Maka itu diperbolehkan. Ya sajadah itu kan lebih pilihan ya, adat ya. Kalau dulu nggak pakai sajadah, pakai tongkat, pakai pedang di depannya itu. Masjid, membangun masjidnya itu ibadah ya. Tapi bentuk masjidnya itu lebih merupakan apa? Budaya apa ibadah? Budaya. Beduk itu lebih ke budaya, sehingga tidak perlu ada hukum tentang beduk itu. Ya mubah gitu loh ya. Tapi kalau itu membawa kebaikan yang lebih bagus, ya meningkat menjadi sunnah karena kebaikannya, bukan karena zatnya itu. Ya, bukan karena zatnya. Jadi bid'ah itu kategorinya sesuatu yang diperbarui, yang anyar dalam hal ibadah, yang tidak ada waktu zaman Nabi lalu diada-adakan. Tapi kalau cara dalam beribadah, dalam arti melaksanakan perintah Allah, lalu dibutuhkan cara dan memilih cara, itu bukan ibadah. Bukan apa? Bid'ah. Tapi ada ulama yang bilang bid'ah tapi hasanah. Bid'ah yang baik. Ya. Jadi sekali lagi kategori bid'ahnya itu satu, bid'ah itu mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dalam hal ibadahnya. Dalam hal apa? Ibadah. Tapi kalau cara dari sebuah ibadah yang memang tidak diatur, ya tidak apa-apa. Caranya, gitu ya. Walimah itu perintahnya makan-makan, gitu ya. Tapi kalau kemudian ada adat pakai ini, pakai wadi, pakai ini, itu adat pilihan. Ya tidak apa-apa, mubah. Tidak perlu pakai dalil. Tapi kalau walimah itu perintah. Aulim. A'linu an-nikah. Aulim walau bisyatin. Jelas perintah ya. Tapi kan terus perkembangannya, walimah resepsi kan macam-macam gitu kan. Macam-macam. Sepanjang tidak yukhalifis syar'a, tidak bertentangan dengan syariat itu boleh. Nah, itu ibadah atau muamalah. Oke, ada lagi? Ayo, silakan ya Putri. Tapi kok jadi ngantuk saya ini? Tadi bangun saya jaga. Oke. Oke lah, tanya biar tidak ngantuk saya. Enak. Kan tadi kalau itu budaya kemudian mentradisi, pasti ketika turun-temurun itu akan ada pergeseran atau perubahan. Nah, bagaimana caranya supaya ketika itu meskipun membudaya, tapi tetap dalam kerangka yang benar, jadi nggak melenceng, nggak bertentangan. Selalu kayak gini, kan harusnya gini, karena terlalu fokus ke budaya yang jadinya keluar dari kerangka yang seharusnya. Iya, ya dijaga budaya supaya tidak keluar dari tadi ya yukhalif itu bertentangan ya. Supaya budaya tetap benar, tidak bertentangan dengan syariat, maka harus dijaga dengan ilmu. Yang kedua, orang yang melaksanakan budaya itu harus tetap berusaha untuk memberikan pagar lah gitu ya, memberikan batasan-batasan yang diperbolehkan. Ya tergantung kitanya kan, budaya itu kan pilihan loh. Ya, kitanya itu siapa? Ya tentunya tokoh masyarakat. Kalau perlu ikut campurnya negara, ikut campurnya pimpinan, termasuk pendidikan gitu ya. Jadi penyimpangan sesuatu itu pasti berawal dari ketidakfahaman atau ketidaktahuan mana yang benar, mana yang tidak benar. Budaya itu memang pilihan ya, artinya sesuatu yang memang mesti terjadi ya dalam ibadah. Tinggal kita menjaga budaya tadi itu.
gimana kamu menjaganya? Saya katakan tadi dengan apa? Ilmu. Yang kedua dengan kemampuan kita tetap berusaha untuk tidak melakukan. Jadi budaya itu harus diilmoni gitu ya. Contoh, maca sholawat itu Banjari itu kan budaya. Ya, sholawatannya ibadah. Ya harus dijaga. Jangan sampai sholawatan itu yang lalu dilakukan sampai menimbulkan hal yang bertentangan dengan apa? Syariat. Yo kalau persoalan penyimpangan itu banyak di kita itu ya. Banyak. Makanya perlu diilmuni. Kayak ini mungkin apa ini? Karena fal atau apa itu kan. Iya, karena pikirannya itu rame-rame gitu ya. Tasyakuran, apa jenis istilahnya, mulutan itu yang menjadi budaya tidak baik juga banyak. Maka Ki Hasyim itu juga mengkritik. Apa tadi? Kenapa? Kok masuk di kita? Bukan? Di depan. Itu di depan apa di dalam? Oh iya, ya, biar aja enggak apa. Biar seneng ya. Kalau orang itu punya ilmu, budayanya pasti akan terhormat. Isin, lakoni barang sing gak tepat itu isin. Budaya. Tapi semakin dia tidak punya ilmu, apalagi tidak punya agama, maka potensinya yang penting pokoknya seneng, pokoknya didelok wong, pokoknya viral, pokoknya gitu. Ya pokoknya itulah. Makanya saya katakan bagaimana menjaga supaya budaya tetap baik. Karena budaya itu keniscayaan, sesuatu yang mesti terjadi. Maka orang memilih pilihan ya, pilihan itu harus diilmoni gitu loh maksud saya. Diilmoni, ilmu dari segi aspek ilmu sosialnya, ilmu kehidupan, ilmu agama gitu ya. Ini gak diilmoni jadi ini yo selindro gitu ya. Jadi ini akan keluar dari itu. Ya, contoh orang tahlilan, tahlil kita anggap saja cara tahlil itu budaya pilihan. Tapi yang berlebihan juga ada. Gitu. Melakukan dengan cara yang lebih demonstratif, gitu ya. Ada baik dari segi makanan, dari segi cara yang berlebihan maksudnya. Mantenan ya banyak budaya yang menyimpang itu ya. Jadi pesta macam-macam gitu ya. Bagus saja budaya, tapi sekali lagi harus tetap dalam batas yang tidak menyalahi terhadap apa? Agama syariat. Malam yukhalifis syar'a. Apa namanya? Malam yukhalifis syar'a. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariat. Malam yukhalifis syar'a. Apa? Prinsipnya gitu. Al-adatu muhakkamah. Adat itu muhakkam. Muhakkamah itu menjadi hukum. Yang saya maksud adat harus melampaui hukum itu maksudnya melampaui itu dalam arti dalam hal melaksanakan hukum itu akhirnya jangan lagi terlihat itu sebagai hukum, tapi sudah sebagai kebutuhan. Itu maksudnya ya. Bukan melampaui hukum lalu menabrak atau melanggar, tidak. Sesuatu yang mestinya itu hukum atau perintah lalu gak kroso jadi hukum. Sedekah itu kan hukumnya sunnah, gak kroso deh enak sunnah, kayak menjadi wajib gitu loh ya, koyok lalu menjadi keharusan. Kalau sudah menjadi panggilan itu seperti menjadi keharusan. Tapi kalau sing ilmu kan tetap iki apik, itu tetap sunnah iki. Tapi aku nih gak ngelakoni gak enak gitu ya. Itu bedanya wong sing ngelakoni adat dengan ilmu dengan tidak. Tapi sing gak ngerti kan dianggapnya oh iki gak ngene kok, maiti iso tangi nang kuburan ngamuk ini. Gak ditahlili ya. Jadi yang dimaksud akhirnya gitu ya. Bagaimana suatu perintah itu dilakoni tidak lagi dalam kapasitas atau dalam wajah hukum. Karena hukum itu pasti beban, ya, pasti beban. Tapi kalau sudah jadi adat karena pilihan enteng kan? Pilihan. Nah, kita sesungguhnya membuat segala aktivitas di Aqobah ini menjadi sebuah tradisi, apa ya? Sudah menjadi kultur. Budaya kita adalah budaya berjamaah, budaya berwirid, berzikir, budaya berilmu gitu ya. Kalau sudah menjadi
kultur, menjadi culture itu sudah enteng, tidak perlu lagi hukuman ya, karena malah ngendoni malah. Berarti kalau sudah jadi itu, jadi budaya itu kita malah justru ngendoni ojo lebihan itu maksudnya begitu. Nah, bagaimana membangun budaya dari sebuah, ya harus dibiasakan, diberi kepercayaan, diberi apresiasi, kata kuncinya itu. Kayak budaya orang kan nafal itu kan karena dia dilihat, ya, diapresiasi, diberi waktu lalu ditelok. Tapi karena sing delok plus dijarno, Yesus ya pegel dhewe nek sing ngerti, ya toh. Pegel dhewe. Makanya kata kuncinya dia harus punya nilai manfaat. Dia punya nilai yang bersifat sangat personality ya, sangat itu saya banget lah, saya suka itu gitu ya. Harus masuk pada wilayah habit, wilayah yang menjadi fashion. Kalau itu kita pegang visionnya, lalu kita beri apresiasi, dia akan muncul menjadi sesuatu yang otomatis. Kalau sudah otomatis itu baru namanya budaya, akhlak itu. Menjadi karakter ya, menjadi kultur dia sudah. Tapi kalau masih menjadi hukum, ya dia akan menunggu kalau ada perintah, diobrai, neka ya, gak jalan itu ya. Ya, secara teori kok menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun habit secara tadi ya, personality-nya orang itu dilihat, kan orang itu ada hal yang sama ya, sama suka diperhatikan itu kabeh, suka diapresiasi, lalu dia suka dianggap, nah macam-macam itu ya. Nah, itu coba kita sentuh, gitu. Artinya kita sentuh. Diulang-ulang terus selalu kemudian. Jadi kebiasaan. Makanya biasanya untuk menjadi sebuah budaya itu melalui trial and error. Pasti melakukan trial dulu, melakukan uji coba dulu biasanya, sampai mana yang dianggap pilihan yang terbaik. Nah, kita alhamdulillah hampir semua aktivitas itu sudah menjadi bagian yang melekat di dalam pikiran, dalam hati, ya menjadi pilihan itu ya. Oh, saya gini, sekarang acaranya ini. Nah, harus saya banget itu bahasanya. Harus saya banget sesuatu menjadi budaya. Kalau tidak saya banget ya dia tidak akan melakukan. Ya, tidak akan melakukan itu. Nah, supaya tidak pilih, supaya tidak salah dalam memilih apa yang menjadi pilihan untuk dibudayakan, harus disertai dengan ilmu tadi itu. Ilmu itu tentang menyangkut akibat, menyangkut tentang segala macam yang akan bisa muncul dari sesuatu yang dilakukan. Silakan, kalau ada lagi. Masih ada? Ayo, deh. Ya, terima kasih. Ini bisa dikoreksi kalau pengalaman saya. Okay. Untuk perihal menyebarkan ilmu. Itu ibadah. Tapi cara kita menyampaikan ilmu, entah menjadi seorang guru, menjadi seorang YouTuber, memberikan ilmu, itu muamalah. Nah, dua hal tadi yang harus kita hindari dalam melakukan muamalah adalah ada prinsip keadilan dan juga menghindari kezaliman. Nah, ini cara untuk agar kita ini tidak zalim kepada orang tersebut dan tidak zalim pada diri kita sendiri. Caranya? Ya. Ilmu. Menyebarkan ilmu yang harus diilmuni. Guru itu ada ilmunya nggak jadi guru? Ada kan? Kalau ingin menjadi guru kok gak diilmuni guru ini, bisa terjebak pada kezaliman. Kezaliman itu apa? Warek kayak iso kapok ae, ayo gelut wae aku ae. Ora iso dipaksa, ora iso, berarti dia enggak punya pedagogik kan. Baik dalam pada cara maupun itu. Kata kuncinya kezaliman itu pasti berawal dari ketidaktahuan atau ketidakadaan ilmu tentang sesuatu. Yang kedua, membangun, ya ilmu itu bukan hanya ilmu terkait itu ya, ilmu agama, termasuk ilmu kehidupan barang. Makanya harus menyatu sudah itu.
Karena potensi kedzaliman itu ada di mana-mana. Paham ya? Kiai zalim bisa, dia paham agama kok bisa zalimi ya karena tidak cukup agama memahami kehidupan ini. Dia harus tahu tentang hukum negara, dia harus tahu tentang hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kalau enggak, dia melakukan sesuatu bisa merusak, bisa apa, zalim kan itu namanya. Iya. Jadi segala sesuatu harus diilmoni secara utuh, tidak boleh secara parsial. Dalam dunia medsos, kata dia, kita bisa berbuat kezaliman sangat potensial karena di sana wilayah yang sangat lepas, bebas. Kezaliman itu bentuknya bisa bentuk pelanggaran terkait dengan kode etik, terkait dengan moralitas, terkait dengan baik itu konten maupun cara menyampaikan konten, macam-macam. Pilihan bahasa gitu ya. Makanya menjadi apapun harus mengilmoni secara utuh. Mubalik, tukang dakwah, mungkin tidak berbuat zalim, sangat mungkin. Ya, jangankan kok menjadi mubalik, sholat itu juga punya potensi menimbulkan kezaliman kalau tidak diilmoni. Sholat duha, wayai, anake, kudu didusi, kudu didulang, kudu dikasih makan. Tapi ibu wirid taat terus zalim itu ya, potensi kezaliman itu. Kalau dia tahu bahwa ngeramut anak itu bagian dari ibadah dan kewajiban, dia tidak akan memaksakan diri melakukan ibadah yang lalu menimbulkan kezaliman untuk yang lain, gitu ya. Jadi kata kuncinya bagaimana supaya tidak caranya? Ilmu secara keseluruhan. Jangan hanya ilmu tentang medsosnya, tapi ilmu yang sosiologi, tentang hukum, tentang agama, gitu ya. Karakter kita gitu ya. Itu yang saya katakan kafah itu dalam agama di situ. Jangan memahami sesuatu itu hanya pada satu titik, hanya pada satu aspek, tetapi harus utuh secara menyeluruh terkait dengan itu. Ya ibaratnya wong bikin apa saja lah. Potensi zalim itu ada. Gitu. Makanya orang yang hebat itu pasti dia akan tahu banyak hal yang menyangkut itu, tapi dia tetap menguasai apa yang menjadi bakat dia. Paham ya? Tidak boleh. Seorang petani sama sekali tidak tahu, seorang pengusaha dia tidak tahu sama sekali tentang dunia politik, tidak tahu tentang dunia. Seorang guru juga tidak boleh tidak tahu sama sekali tentang, karena yang dia lakukan ini akan punya keterkaitan, punya aspek yang terkait dengan hal-hal lain gitu ya. Tapi fokus dan keahlian dia tetap pada bidang itu. Seorang dokter ya harus ahli kedokteran, itu yang menjadi tugas dia. Tapi dokter tidak boleh dia tidak tahu tentang hukum yang berlaku, yang menyangkut tentang aspek-aspek yang terkait dengan dia. Ya, makanya seorang leader itu kemampuan memahami semua gitu. Untuk mengambil keputusan itu kan kudu kabeh dihitung, baru kemudian mengambil keputusan itu. Karena sebuah keputusan itu pasti akan berdampak pada semua aspek yang menyangkut tentang kehidupan ini. Mungkin semuanya ada tuntutan ini harus naik gaji pegawai negeri, gaji guru, naikkan. Tapi baru ngono bingung bagaimana cara mendapatkan, akhirnya pajak juga harus naik kalau dia naik. Contoh kasarnya ya. Kalau beban negara itu naik, otomatis nanti beban masyarakat juga akan naik. Kan ya. Kita anggarannya pembangunan, anggaran iya kabeh, tapi kan tetap dari mana duitnya kan gitu toh. Ketika nanti solusinya adalah menaikkan pajak, tentu yang terjadi pembebanan kepada masyarakat. Contoh begitu ya. Makanya semangat menaikkan harus tetap dihitung. Oke, naik itu bagus, tapi aja sampai, nah kalimatnya mesti begitu. Jangan sampai kenaikan itu menjadi beban bagi kehidupan masyarakat itu. Jadi repotnya urip itu di situ. Ini diatur gini, kok gini sing jomplang seperti ini. Nah, biar supaya semua menjadi baik dengan prinsip keadilan dan macam-macam tadi ini, ya maka harus mengilmoni di semua bidang tadi ini. Harus tahu. Nah itu
Tapi gimana caranya supaya tidak zalim? Mengilmoni tadi itu. Ya kita harus belajar nggak bisa tidak. Ya, kita ngelola pendidikan begini ya, kita harus tahu tentang hukum, tentang politik, karena perubahan dinamika politik akan membawa perubahan terhadap sistem yang kita bangun di sini. Kita tidak berada dalam ruang hampa ya, dalam ruang kosong, tapi ruang yang saling terkait. Talazumiyah itu ada tawasul, ada wisalah yang bersifat talazumiyah, keterkaitan yang terus mengkait satu dengan yang lain. Nah, di situ itu seorang leader itu dituntut untuk membangun komprehensivitas, berpikir secara integral, secara syumuli, menyeluruh dari semua aspek yang dibutuhkan. Tidak bisa hanya satu aspek saja. Oke ya, itu maksudnya seperti itu. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim